Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok saya, Rehan Maulana Herdiansyah, akan menjelaskan tentang Snyderman Golden Rules. Baik, yang pertama ada strive for consistency. Konsistensi pada dasarnya dibutuhkan antar halaman dalam satu aplikasi maupun antar aplikasi yang masih saling berhubungan. Ini digunakan agar pengguna, terutama pengguna baru, dapat mengenali halaman yang dilihat yang masih dalam lingkup atau masih memiliki hubungan dengan aplikasi yang masih digunakannya. Dengan demikian akan membuat penggunanya nyaman dalam mengeksplorasi aplikasi tanpa takut berpindah aplikasi. Contoh yang paling umumnya adalah Microsoft Office, seperti bagaimananya gambar di bawah ini. Ya, dengan menciptakan software-software yang sangat berguna bagi penggunanya dan juga dengan menerapkan konsistensi pada suatu aplikasi dengan aplikasi lainnya yang masih saling berhubungan. Sehingga pengguna pada saat menggunakan tiap software atau aplikasi dari lingkup Microsoft Office Family itu sendiri masih terasa familiar menggunakannya. Baik, selanjutnya ada enable frequent user to use shortcuts. Ya, ini tuh memungkinkan pengguna untuk dapat mengakses dan menggunakan sebuah shortcut yang umum. Penggunaannya juga dapat membantu untuk menyelesaikan task lebih efektif dan juga cepat. Contohnya itu pada Windows dan Mac, yang menyediakan shortcut keyboard bagi pengguna untuk menyalin dan menempel. Sehingga pengguna menjadi familiar serta mereka dapat menavigasi dan mengoperasikan antar muka pengguna dengan lebih cepat dan mudah. Contohnya sebagai gambar di samping, Ctrl C dan Ctrl V. Dan selanjutnya yang ketiga ada offer informative feedback. Ya, dengan memberikan informatif feedback, pengguna dapat dengan mudah mendapatkan jawaban dari aplikasi atau software yang telah merespon penggunanya. Ya, contohnya itu pada saat pengguna mengalami kendala yang menyebabkan aplikasi yang digunakan tidak dapat berjalan seharusnya, maka sistem akan mendapatkan informasi yang menyebabkan kendala tersebut beserta solusinya juga, seperti gambar di samping. Baik, selanjutnya yang keempat ada dialog. Ya, pada poin ini, sistem, aplikasi, ataupun software akan memberi sebuah peringatan ataupun saran. Misalnya, seperti jika kondisi sistem tidak memenuhi maupun sistem tidak memiliki perintah yang dimaksudkan oleh pengguna. Nah, contohnya itu seperti gambar di samping, yaitu pada saat pengguna salah memasukkan password untuk email ataupun akunnya, maka akan ada peringatan dari sistem yang berupa the password you enter is incorrect, try again. Baik, selanjutnya ada error handling, yaitu untuk menjaga agar user tidak melakukan kesalahan dalam menjalankan proses, karena diperlukan supaya user tidak merasa jenuh atau kesal pada saat mencoba menggunakan aplikasi. Ya, dan dikarenakan juga tidak bisa menemukan format atau aksi yang tepat pada saat mencoba suatu fungsi. Jadi, tidak akan membuat user terbebani. Contohnya itu pada saat memasukkan email, pengguna harus dapat memastikan bahwa email yang dimasukkan oleh pengguna adalah benar dan milik sendiri. Karena salah mengetikkan atau kekurangan beberapa kata pada saat memasukkan email dapat juga menyebabkan error atau email pengguna yang tidak ditemukan. Contohnya, selanjutnya ada permit reversal of action. Ya, pada saat ini pengguna mengalami kesalahan atau error, pengguna dapat diberikan kebolehan untuk melangkah kembali pada langkah sebelumnya. Ya, contohnya itu seperti gambar di samping, pada saat salah memasukkan kata pada saat mengetik di Microsoft Word, pengguna dapat melakukan undo dengan memilih opsi undo ataupun dengan menggunakan shortcut Ctrl Z. Baik, selanjutnya yang ketujuh ada support internal locus of control. Ya, ini tuh umumnya pengguna ingin memiliki tampilan yang dapat diatur oleh penggunanya sendiri sesuai dengan preferensi yang digunakannya. Dan juga pengguna ingin memilih pilihan yang tersedia pada sistem, aplikasi maupun software yang digunakannya. Ya, contohnya itu seperti gambar di samping, yaitu pada saat pengguna ingin menghapus sebuah post yang tidak diinginkan pada aplikasi Instagram, pengguna diberikan kebebasan untuk memilih antara menghapus atau tidak menghapus video atau post tersebut. Ya, selanjutnya itu ada reduce short-term memory load. Ya, karena pada poin terakhir ini, sistem dimaksudkan untuk tidak memaksa pengguna untuk mengingat banyak informasi yang diberikan.
ataupun memaksa penggunanya untuk mengecek informasi yang diberikan tiap kali. Contohnya tuh seperti gambar di samping, yaitu ikon atau gambar yang dapat membantu pengguna untuk menemukan opsi yang digunakannya atau yang diinginkan. Karena itulah, sesuatu yang minimalis atau simple tapi penuh makna lebih memberikan kesan yang efisien bagi penggunanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razan Arsyidunur. Saya perwakilan dari kelompok saya untuk menjelaskan tentang Jacob Nielsen Heuristic. Pertama, di dalam Jacob Nielsen Heuristic ini terdapat 10 usability. Pertama adalah visibility of system status, match between system and the real world, user control and freedom, consistency and standards, error prevention, recognition and recall, flexibility and efficiency of use, aesthetic and minimalist design, help user recognize, diagnose and recover from errors, and help and documentation. Untuk lebih detailnya akan ada di slide selanjutnya. Pertama adalah visibility of system status. Desain harus selalu memberi informasi kepada pengguna tentang apa yang sedang terjadi melalui masukan yang sesuai dalam waktu yang wajar. Jadi bisa dapat dilihat di gambar di slide kanan saya, terdapat progress bar yang selalu berjalan secara real time. Dan di dalam bar validation task terdapat beberapa task yang telah divalidasi oleh eh, komputer itu sendiri dan user dapat melihatnya secara langsung. Ketika pengguna mengetahui status sistem saat ini, mereka mempelajari hasil interaksi mereka sebelumnya dan menentukan langkah selanjutnya. Interaksi yang dapat diprediksi menciptakan kepercayaan pada produk dan juga merek. Lalu ada match between system and the real world. Sistem harus berbicara dalam bahasa pengguna dengan kata, frasa, dan konsep yang familiar bagi pengguna, bukan istilah yang berorientasi pada sistem. Ikuti konversi dunia nyata, membuat informasi muncul dalam urutan alami dan logis. Di gambar ini dibuat iBook terlihat seperti library. Lalu terdapat user control and freedom. Pengguna tuh sering kali memilih fungsi secara tidak sengaja dan akan membutuhkan emergency exit yang ditandai dengan jelas untuk meninggalkan keadaan yang tidak diinginkan tanpa harus melalui dialog yang diperpanjang. Dukungan jadi dapat dilihat di gambar bahwa pengguna diberikan opsi untuk restore to this version jika mereka mengupdate file atau mengupdate project mereka ke yang kurang diinginkan. Jadi bisa di restore ke yang sebelumnya. Lalu ada konsistensi dan standar. Pengguna tidak perlu bertanya-tanya apakah kata, situasi, atau tindakan yang berbeda memiliki arti yang sama. Jadi, semua UI kita harus distandarisasi agar terlihat mirip-mirip agar pengguna tidak perlu berpikir atau tidak perlu pusing-pusing mikirin kayak ini tuh apa ya. Lalu ada error prevention. Pesan kesalahan itu baik dan itu penting. Tetapi desain terbaik itu dapat mencegahnya. Jadi dapat lihat di gambar di kanan saya ini eh, diberikan opsi atau diberikan peringatan bahwa terdapat error atau terdapat barang yang tidak ada dan itu sangat penting. Lalu ada recognition dan recall. Minimalkan beban memori pengguna dengan membuat objek, tindakan, dan opsi terlihat. Pengguna tidak harus mengingat informasi dari satu bagian dialog ke bagian lain. Petunjuk penggunaan sistem harus terlihat atau mudah diambil kembali bila perlu. Jadi bisa dilihat seperti ada suggestion-nya kayak why does Google bla 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 seperti yang user inginkan. Lalu ada flexibility and efficiency of use. Pintasan terus bunyi dari pengguna pemula dapat mempercepat interaksi untuk pengguna ahli, sehingga desain dapat melayani pengguna yang tidak berpengalaman dan berpengalaman. Izinkan pengguna untuk menyesuaikan tindakan yang sering dilakukan. Jadi bagi yang belum pernah punya Chrome atau yang belum pernah menggunakan Chrome, dapat menggunakan manage autofill setting seperti di gambar. Lalu ada aesthetic and minimalist design.
antarmuka atau interface tidak boleh berisi informasi yang tidak relevan atau jarang dibutuhkan. Setiap unit informasi tambahan dalam antarmuka bersaing dengan unit informasi yang relevan dan mengurangi visibilitas relativitasnya. Dapat dilihat di gambar di kanan saya. Lalu ada help user recognize, diagnose, and recover from errors. Pesan kesalahan harus diungkapkan dalam bahasa sederhana, secara tepat menunjukkan masalah dan secara konstruktif menyarankan solusi. Dapat dilihat di gambar di kanan saya seperti ini. Could not display data, contact your system administrator. Kayak misal, atau enggak kayak confirm multiple file delete, are you sure want to delete this file? Um, use help user recognize, diagnose, and recover from error ini mirip seperti error prevention, hanya saja errornya sudah terjadi di dalam uh, subbab ini. Lalu ada help and documentation. Meskipun lebih baik jika sistem dapat digunakan tanpa dokumentasi, mungkin perlu untuk memberikan bantuan dan dokumentasi. Setiap informasi tersebut harus mudah dicari, fokus pada tugas pengguna, daftar langkah-langkah yang konkret yang harus dilakukan dan tidak terlalu besar. Seperti yang di kanan ini, jika Anda ingin sign up ke Twitter, di bawah full name terdapat dokumentasi seperti your full name, terus ada username-nya, untuk your public profile, password, dan lain-lain. Sekian dari saya, akan dilanjut oleh rekan saya di sebab selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Tarik Rifki Yuzar dari kelompok 9. Di sini saya sebagai perwakilan untuk menjelaskan Don Norman Seven Principle. Pada tahun 1988, Donald Roman mengusulkan 7 aturan untuk menyederhanakan pekerjaan dalam bidang desain. 7 aturan tersebut ialah: yang pertama, use both knowledge in the world and knowledge in the head. Yang kedua, simplify the structure of tasks. Yang ketiga, make things visible. Yang keempat, get the mappings right. Yang kelima, exploit the power of constraint, both natural and artificial. Yang keenam, design for error. Dan yang terakhir, when all else fails, standardize. Aturan yang pertama, use both knowledge in the world and knowledge in the head. Yang mana artinya, user pada umumnya dapat melakukan sebuah pekerjaan dengan baik jika mereka dapat menemukan cara atau ilmu yang diperlukan secara eksternal. Contohnya pada aplikasi software Arduino. Pada aplikasi Arduino telah disediakan panduan manual bagaimana cara Arduino bekerja. Mereka juga menyediakan contoh bagaimana komen-komen bekerja dengan contohnya pada software dan website mereka, sehingga user dapat memahami bagaimana software tersebut bekerja dengan mudah. Aturan kedua, simplify the structure of task. Task semestinya simple atau tidak menyusahkan agar menghindari penyelesaian yang berbelit-belit dan tidak menyusahkan user. Contohnya, dalam menginstal sebuah aplikasi software, biasanya telah disediakan opsi untuk menginstal fitur-fitur ekstra yang memungkinkan diperlukan oleh user sehingga user tidak perlu untuk mencari dan menginstal fitur ekstra tersebut. Aturan nomor 3, make things visible. Tampilan antarmuka semestinya dibuat jelas. Kegunaannya apa, bagaimana cara menggunakannya, dan apa dampak dari sebuah aksi yang dilakukan. Contohnya pada UI Microsoft Word, terdapat berbagai jenis fitur ditampilkan di mana aksi yang dilakukan oleh user, misalnya mengganti font, mewarnai font, menggarisbawahi font, dapat dilihat dampaknya secara langsung, sehingga user dapat memahami apa kegunaan fitur tersebut tanpa ada makna lain dari fitur tersebut. Aturan keempat, get the mappings right. Niat dari user harus tergambarkan secara jelas pada sistem kontrol. Misal, user menggerakkan mouse ke kanan, maka pointer juga harusnya bergerak ke kanan. Atau user mengklik tombol power off, maka seharusnya PC atau laptop yang digunakan akan mematikan PC atau laptop yang digunakan, dan bukan yang lain. Contoh lainnya pada tombol pemutar musik iPod, di mana tombol next atau previous berfungsi sebagai semestinya, dan tidak seperti pada pemutar musik yang umumnya di mana tombol next atau previous dapat berfungsi sebagai pengontrol volume suara. Aturan kelima, exploit the power of constraint, both natural and artificial. Batasan atau ketidakleluasan yang dimaksud adalah keterbatasan dalam melakukan suatu hal yang mengakibatkan tidak memungkinkan untuk user membuat kesalahan kecuali hal yang benar. Contohnya pada jigsaw puzzle, di mana setiap potongan-potongan dari puzzle tersebut
hanya bisa membentuk satu gambar yang benar dengan satu cara saja. Contoh lainnya adalah mesin cuci di mana user hanya perlu memasukkan baju yang ingin dicuci, dikeringkan, atau keduanya ke dalam mesin cuci, sehingga kemungkinan user melakukan kesalahan adalah kecil. Aturan ke-6, Design for Error. Sebuah hal yang wajar jika manusia berbuat kesalahan, maka untuk mengantisipasi dan meminimalisir kesalahan tersebut, diperlukan untuk membuat sistem pemulihan, sehingga andaikan user membuat kesalahan yang tak diinginkan, maka user dapat memulihkan pada keadaan sebelum kesalahan tersebut dibuat. Contohnya sistem Anda pada Microsoft Word. Aturan nomor 7, when all else fails, standardize. Jika tidak memungkinkan untuk mengaplikasikan aturan-aturan di atas, maka standarisasi penggunaan sistem dan desain tersebut. Contohnya yaitu sistem kontrol pada sebuah mobil, di mana setiap mobil memungkinkan punya untuk tombol yang berbeda menggunakan wiper atau lampu mobil. Tapi, setiap mobil mempunyai bentuk setir, rem, kopling, dan gas pedal yang sama. Contoh lainnya adalah keyboard, di mana setiap keyboard memungkinkan mempunyai fitur berbeda seperti adanya penopang keyboard, mempunyai sandaran tangan, tapi pada akhirnya setiap keyboard pasti mempunyai keycaps A sampai Z, 0 sampai 9, enter, spasi, delete, control, shift, alt, dan lain-lain. Sehingga dalam menggunakan sistem kontrol tersebut, user hanya perlu menguasai sekali saja cara menggunakan command tersebut. Berikut merupakan daftar pustaka dan referensi yang sebagai sumber yang digunakan oleh kelompok kami. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika andaikan teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya, saya sebagai perwakilan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian. Apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian, kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.